Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi dengan kami, saya Rusdi Abdullah Balsabi dari Muhammad Shop. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan, telah berbagi informasi dan pengalaman tentang bagaimana kita bisa membedakan antara madu asli atau madu palsu, madu asli atau murni, antara fakta dan fiktif, antara fakta dan mitos. Sebelumnya kami telah menjelaskan tentang bagaimana ketika dituang ke tisu, kemudian dikerubungi semut, kemudian yang satu lagi itu ketika dimasukin ke dalam freezer dia tidak membeku. Itu semua merupakan mitos, kepercayaan yang diyakini sekian lama oleh banyak orang di banyak negara di dunia, bukan cuma di Indonesia. Apakah itu salah? Nah, kami tidak akan langsung mengatakan itu salah, tapi yang perlu dipahami bahwa itu merupakan, semua itu merupakan mitos-mitos yang berkembang, kepercayaan-kepercayaan yang berkembang yang tidak melalui sebuah penelitian ilmiah. Kita sama-sama mengetahui bahwa madu itu dikonsumsi ribuan tahun sebelum Masehi, dan itu telah tersebar seperti itu, bahwa memang baik manusia, beruang, hewan, apapun sadar bahwa ketika mereka taste sebuah madu, maka mereka pasti menyukainya dan menyenanginya. Karena tubuh juga meridoi, tubuh senang mengkonsumsi madu. Apalagi kalau madu itu asli dan murni. Baik, di video yang kedua ini berhubungan dengan video yang pertama tentang 3 hal, maka kami melanjutkan dengan hal yang lain, yaitu yang berkembang tersebar di masyarakat, yaitu ketika dia ditaruh di atas sebuah wadah atau gelas atau sendok, sendoknya dibakar, kemudian dia menjadi berbusa atau tidak menjadi karamel atau menjadi karamel, saya tidak tahu pasti, yang jelas dia berubah berbusa, maka itu adalah asli. Kalau tidak berbusa tidak asli. Nah, itu juga berkembang di masyarakat. Nah, selain itu juga ketika dia dituang di dalam satu wadah, dituang kemudian digoyang-goyangkan, maka akan membentuk heksagonal atau membentuk sebuah sarang lebah atau tempat lebah hidup. Nah, itu juga semua berkembang di masyarakat. Nggak cuma di Indonesia, tapi banyak di negara-negara lain. Yang perlu kita pahami bahwa untuk menentukan keaslian, kemurnian sebuah madu, maka yang paling ilmiah menurut dugaan kami, menurut pendapat kami dan pengalaman kami, dari apa yang kami ketahui, bahwa Anda harus pergi ke sebuah laboratorium, baik itu swasta, universitas negeri, maupun universitas swasta. Di video sebelumnya kami telah mention tentang hal tersebut. Untuk menentukan, kenapa? Karena mereka mempunyai metode ilmiah, berdasarkan sebuah penelitian ilmiah tentang bagaimana menentukan keaslian sebuah madu. Nah, ada cara lain untuk menentukan sebuah keaslian madu itu, yaitu dengan cara kandungan dari madu tersebut, yaitu misalkan HMF-nya, enzim diastasenya, sukrosanya, glukosanya, airnya, dan banyak hal-hal yang lain yang terkandung dalam sebuah madu yang diteliti, bahwa ada kadar toleransi dari setiap zat-zat yang terkandung, kadar air toleransinya sekian, kadar ini toleransi sekian. Walaupun itu bisa saja di dalam beberapa kasus tertentu, saya katakan sekali lagi, beberapa kasus tertentu itu bisa miss. Misalkan ada orang, sebuah kasus benar terjadi dari sumber kami, teman kami sendiri, yaitu dari orang yang dia juga tahu pasti bahwa pernah melewati sebuah laboratorium, padahal dia seorang petani, dan dia dapat sebuah training pendidikan dari teman saya juga, kemudian masuk ke sebuah laboratorium yang bisa dipercaya, yang reliable, memang sebuah universitas yang ternama, kemudian dites, dan ternyata tidak asli. Nah, itu sebenarnya kecewa. Namun di satu sisi, kekecewaan tersebut itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena memang mereka sadar bahwa kandungan atau kadar air madu hutan atau madu liar biasanya itu lebih tinggi daripada standar toleransi. Walaupun tidak semua, dan itu kasus sangat jarang. Ingat, saya garis bawahi kasus sangat jarang sekali. Ini kasuistik, jarang sekali. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa hal yang bisa Anda lakukan untuk mengetahui keaslian dan kemurnian sebuah madu adalah laboratorium. Jadi semua kembali kepada Anda, itu preference Anda. Apakah Anda kemudian membeli madu dengan harga sekian, dan Anda yakin bahwa dengan harga tersebut, satu lagi yang ingin kami sampaikan, yaitu berapa besar dana yang Anda keluarkan dengan madu yang Anda dapatkan. Apakah dengan jumlah duit atau nominal dari uang Anda sekian dapat membeli sebuah madu dengan kualitas dan ini sekian, baik madu lokal ataupun madu luar.
Nah, itu perlu kita pahami. Apakah effort yang mereka dapat dengan apa yang mereka keluarkan itu menjadi sebuah hal yang kompatibel, yang sesuai, yang sama. Nah, itu perlu dipahami bahwa apa yang Anda keluarkan itu adalah apa yang Anda dapatkan gitu. Terkadang sebagian dari kita percaya apa yang udah ada di alam bawah sadar. Pokoknya yang penting ada kok yang murah asli. Ya mungkin saja ada gitu. Bisa saja benar, bisa saja tidak benar gitu. Yang jelas kita sama-sama belajar untuk bisa lebih bijak dan lebih cerdas untuk memilih apa yang kita akan masukkan ke dalam tubuh kita. Tidak ada segala sesuatu yang instan. Baik itu bermanfaat obatnya. Kami tidak mengatakan obat kimiawi itu jadi salah, harus beli madu, nggak usah pakai obat. Ya enggak, tidak seperti itu. Cara berjalan pengobatan itu macam-macam, begitu banyak. Dan kami tidak bicara itu karena itu bukan sebuah ekspertis kami. Kami hanya menyampaikan hal-hal yang sederhana yang kami ketahui dari sumber-sumber yang bisa kami pertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi kami sebutkan yang terakhir, apa yang Anda keluarkan dari jumlah duit, apakah Anda bisa mendapatkan madu ternak atau madu hutan? Madu ternak, madu hutan bukan di sini letak pembahasannya, hanya saja yang terakhir sebab yang kemudian perlu kita pahami untuk bisa lebih bijak membeli madu, yaitu duit atau sejumlah uang yang kita keluarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda nanti bisa menghubungi kami di nomor yang telah tertera atau bertanya, silahkan dengan senang hati apa yang kami tahu kami akan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.